Tahu tauhid ke amanat sino mehe hamari asane himetana namuni sahamara Hindustan hamara, Indonesia hamara, Amerika hi hamara, Singapura hi hamara, Malaysia hamara, dunia hi hamara. Kadang-kadang hanya gara-gara fanatisme kepada sebuah ormas tertentu, maka izil Islam wal Muslimin itu kita ganyang, kita lupakan, kemudian kita hancurkan demi tujuan untuk memuliakan satu ormas. Kita lupa bahwa dengan seperti itu kita malah membuat Rasulullah SAW susah. Padahal tujuan kita hidup di dunia adalah membanggakan Rasulullah SAW. Siapa kita? Wahyu! Siapa kita? Wahyu! Siapa musuh kita? Wahyu! Siapa musuh kita? Wahyu! Siapa musuh kita? Wahyu! Siapa yang harus dihancurkan? Wahyu! Siapa yang harus kita cegah? Wahyu! Siapa yang harus kita cegah? Wahyu! Siapa yang harus kita patuhi? Siapa yang harus kita patuhi? Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe. Saya minta ini yang bikin saya sangat menyejukkan ketika melihat wajah-wajah beliau. Coba mohon ini beliau mujahid agung, masya Allah. Beliau Syekh Zakaria, Syekh Ali Mudatsir. Allahu Akbar, Allah. Insyaallah. Dan itu beliau saudaranya. Semoga kita bersama-sama di sini di dalam rangka mempersatukan, merekatkan dan menjadi solusi dari tegaknya Islam dan jayanya muslimin di Indonesia. Amin. Kemudian ini beliau adalah mentor kami. Bagaimana pesan-pesannya Syekh ini Syekh untuk ukhuwah ini Syekh? Ya, bagian dari problem umat itu adalah perpecahan itu sebetulnya jadi karena wawasan keislaman kita yang masih bermasalah. Artinya antara idealita Islam dengan pemahaman kita, konsep-konsep kita itu yang bermasalah. Jadi ada jarak antara idealita dinul Islam dengan pemahaman kita. Nah, dari situlah dan masing-masing pribadi ini adalah pribadi-pribadi yang dibatasi oleh keterbatasan. Nah, keterbatasan itu ketika tidak di backup, tidak dikuatkan dengan kualitas iman yang kuat, maka itu bisa dijadikan alasan untuk berpisah. Disinilah sebetulnya persoalan umat Islam. Maka silaturahmi, membangun kesepemahaman menjadi kunci bagaimana saling melengkapi umat Islam itu bisa. Masya Allah. Boleh kita minta komentarnya kepada beliau sini. Nah, kita mohon nasihatnya ini. Ukhuwah Islamiyah hari ini yang luar biasa sudah diporak-porandakan seolah-olah seperti itu. Mohon nasihatnya saya. Tidak ada suatu kekuatan dan kemenangan bagi umat Islam melainkan hanya satu, yaitu kemudian harus merajut ukhuwah yang baginda Rasulullah SAW lakukan sehingga ia sampai di Darul Hijrah di kota Madinah. Maka yang pertama yang lakukan adalah al-akha al-muhajirin wal ansar, jadi sebagai perekat dan magnet untuk kekuasaan Islam dan lain dengan ukhuwah Islam. Dan hilangkan perbedaan, perselisihan adalah membawa naungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jazakallahu khairan. Mohon nasihatnya untuk kita. Baik, saya kira sumbu dari perpecahan itu diawali dari sempitnya cara berpikir. Kalau kita sempit dalam berpikir, maka setiap orang yang hanya berbeda dalam urusan furu'iyah saja bisa saja kita anggap sebagai musuh. Dan kita lupa bahwa tujuan utama adanya pergerakan-pergerakan yang ada di Indonesia itu adalah untuk izil Islam wal Muslimin. Kadang-kadang hanya gara-gara fanatisme kepada sebuah ormas tertentu, maka izil Islam wal Muslimin itu kita ganyang, kita lupakan, kemudian kita hancurkan demi tujuan untuk memuliakan satu ormas. Kita lupa bahwa dengan seperti itu kita malah
membuat Rasulullah SAW susah. Padahal tujuan kita hidup di dunia adalah membanggakan Rasulullah SAW. Ya mungkin seperti itu. Boleh tanya saya, untuk apa kira-kira penyebabnya sempit berpikir sehingga membuat kita tidak mudah untuk bersatu? Apa kira-kira sih? Sempit berpikir ya kurang wawasan. Kurang wawasan? Kurang wawasan. Ya banyak hal yang harus dipelajari, terutama kepada para kiai ataupun kepada para gawagis ya. Kalau kita tahu para gawagis itu kadang-kadang mereka sudah alafu mendapatkan peringkat ataupun pangkat seperti itu tanpa belajar ataupun tanpa apa-apa. Jadi kita harus tahu bagaimana memilah mana urusan yang benar-benar yang menjadi pondasi kita bersama dan mana urusan yang sebenarnya hanya berkutat pada urusan khilafiyah dan furu'iyah saja. Dan urusan seperti itu tidak penting untuk dipeributkan. Mahma ikhtalafna fil furu' walakin ittafaqna fil asas. Ya, malah dalam kasus yang barusan terjadi seperti perzinahan kemudian dianggap halal itu kadang-kadang orang-orang malah tidak mau berontak tentang urusan seperti ini. Padahal hal yang semacam ini sudah murni dan jelas nyata-nyata dinyatakan sebagai hal yang haram menurut seluruh para ulama dan juga dengan Al-Quran sharih seperti itu. Kita kemudian tidak mau berpendapat, artinya kita diperintah untuk toleransi terhadap hal-hal yang memang sudah jelas-jelas haram. Tapi kita diharuskan untuk berbenturan dalam urusan-urusan yang sebenarnya masih ada celah untuk bisa bersatu. Cuma hal yang semacam ini saya kira kita sering bentrokan dalam satu posisi seperti perkumpulan kita pada malam hari ini. Kita diarahkan dan selalu dibimbing oleh orang-orang tua kita untuk selalu bertoleransi, untuk selalu bersama-sama demi tujuan Islam muslimin. Tapi dalam satu pihak ada satu kelompok yang setiap hari, setiap bulan, setiap pekan, setiap minggu perkumpulannya ada untuk memotivasi orang-orang untuk fanatik terhadap kelompok tertentu. Masya Allah. Maka jalan kita kemudian menjadi berbeda. Di salah satu pihak kita diperintah ataupun kita diajari untuk toleransi sama muslim, tapi di pihak lain kita kemudian disuruh untuk memusuhi muslim itu sendiri hanya karena bukan dalam barisan ormas. Secara langsung atau tidak langsung? Iya, seperti itu. Jadi kesimpulannya hari ini kita betul-betul harus punya tekad yang kuat, tekad yang besar untuk melawan semua ego yang ada dan supaya kita bisa betul-betul mewujudkan yang namanya ukhuwah Islamiyah secara murni dan sebetul-betulnya ukhuwah. Jadi tidak ada luar, tidak ada di dalam, semuanya saudara. Jadi ini mungkin dari yang kita dapatkan pelajaran dari beliau-beliau luar biasa. Ya, Masya Allah, wajah-wajah orang-orang soleh ya hari ini berkumpul. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat khususnya kepada diri saya yang fakir ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi hambatan besar untuk mengundi waktunya. Oleh karena itu penting untuk bersikap rendah hati, dan itu memang bagian dari kewajiban seorang muslim, yaitu membangun ukhuwah Islamiyah. Tanpa itu kita tidak sempurna Islam kita. Dan Islam itu sebagai ongkos yang harus kita bayar untuk meraih iman. Masya Allah. Dan itu yang saya kira yang penting sekali diperhatikan. Saya kira demikian. Ya. Itu. Boleh kita takbir dok? Ya? Boleh? Soalnya di luaran sana takbir itu seolah-olah adalah suara yang mengerikan. Oh gitu. Ya, mengerikan, radikal dan lain sebagainya. Boleh kita takbir hari ini? Ya, boleh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Sebelum bubar sedikit, masih kan?
ke Jember? Langsung ke Bondowoso. Oh gitu ya. Ya nanti kita. Berkatnya tadi. Yang berkat mohon. Apa nama? Naik apa? Just for 5 minutes. Terus dibin. Karena backgroundnya oh gitu ya. Ayo. Ngiring saya. Ada budak rumah. Sagarito, kita mohon nasihatnya dari Kiai Toha, yang mana jenengan sebagai tokoh orang tua kami di sini, selaku jenengan ajunan pengasuh di Al-Islah ini yang kami doakan, yang kami taati juga. Mohon nasihatnya untuk kami bagaimana sekiranya kami bisa membangun ukhuwah Islamiyah ini dan bisa kita juga menasihati dan membentuk keluarga yang kokoh memegang keimanan dan akidah. Yang pertama yang harus dilakukan oleh kita adalah bersihkan hati. Bersihkan hati, Masya Allah. Hati kita itu harus bersih, harus suci dari penyakit-penyakit hati. Masya Allah. Itu yang pertama. Terus setelah kita menata hati menjadi hati yang bersih, tidak ada faksi-faksi, tidak ada sekat-sekat, tidak ada kepentingan-kepentingan, dan tidak ada sifat anania, egoisme di dalam hati untuk menonjolkan diri sendiri, maka insya Allah dengan itu akan terbentuk ukhuwah. Ukhuwah itu, persaudaraan itu memiliki sebuah nilai yang sangat luar biasa tentunya. Maka dengan kita berukhuwah kita akan menjadi kuat, dengan berukhuwah rapat barisan kita, soft kita akan menjadi satu, menjadi kuat, dan dengan itu maka kita akan mendapatkan kemenangan. Amin, amin ya. Jadi kita buang egoisme, kita buang bagian ormas kita, organisasi kita, apakah itu NU ataupun Muhammadiyah atau apapun bentuk organisasinya, kita buang jauh-jauh. Jangan kita fanatis kepada kelompok dan golongan kita, dan kita harus satu teguh pada hablullah, kepada tali Allah Subhanahu wa taala, itu dinullah Subhanahu wa taala. Dan kokohkan iman, kuatkan akidah, karena insya Allah dengan kuatnya akidah itu tidak akan mungkin kita tercabik-cabik. Katanya Syekh Muhammad Iqbal dalam bahasa Urdunnya, tauhid ke amanat sino mehe hamari asane himetana namuni sahamara Hindustan hamara, Indonesia hamara, Amerika hi hamara, Singapura hi hamara, Malaysia hamara, dunia hi hamara. Ketika tauhid itu ada dalam diri kita, akidah itu sudah tertancap di dalam dada, maka tak seorang pun yang dapat untuk mencongkelnya dan merusaknya, sehingga dengan demikian Indonesia menjadi milik kita, Hindustan menjadi milik kita, Singapura menjadi milik kita, Amerika menjadi milik kita, dan dunia ini akan menjadi milik kita dengan akidah. Tidak ada yang membedakan diri kita kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menyatukan kita adalah la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah kita hidup, dan dengan kalimat la ilaha illallah kita mati. Insyaallah dengan itu akidah kita harus kita kuatkan. Dengan itu pula maka ukhuwah ini akan terjamin. Insyaallah dengan ukhuwah ini akan lahir 4 hal. Yang pertama, tasamuh, kita akan saling bertoleransi. Yang kedua, ta'amul, kita akan saling bekerja sama. Takaful, yang ketiga, saling menopang dan saling menguatkan. Dan yang keempat, ta'awun, saling bekerja sama. Bila tidak ada ukhuwah, tidak akan mungkin 4 hal ini akan terjalin.
realisasi oleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita senantiasa berukhuwah, menjadi saudara di dunia dan menjadi saudara di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyolain. Ustaz Zuhal. La tajri. Berkatnya sudah ini Kak Dito guys. Oh.